Di dalam bismillah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullum ri'in bibalin." Setiap perkara yang penting, setiap perkara yang baik, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim bil basmalah, tidak dimulai atau tidak dibuka atau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka perkara tersebut, yang baik tersebut, yang kita kerjakan tersebut, fahuwa aqta, terputus. Maksud daripada terputus yaitu apa? Sedikit dia punya berkah. Contohnya seperti apa? Mau makan, mau minum, mau pergi majelis, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, bangun tidur, mau tidur, semuanya itu disunnahkan kita apa? Yang namanya yang baik-baik disunnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya apa? Siapa yang tidak memulai dengan suatu perkara yang penting, mungkin belajar, membuka majelis, ya, mau wudu, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, fahuwa aqta, maka itu amalnya terputus. Maksud daripada amal terputus, sedikit dia punya berkahnya. Yang berkahnya dari 100% jadi 50%. Karena apa? Gara-gara kita tidak apa? Membaca bismillah. Muallifnya, pengarangnya, penyusun kitab, mau kitab manapun, mau kitab fikih manapun, mau kitab tafsir manapun, mau kitab syariat di dalam agama Islam, pasti dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, iktida bil Qur'anil Aziz, yaitu mengikuti dengan Al-Quran Al-Karim, yang dimana kita tahu sendiri, kita bisa lihat sendiri, yaitu kalimat yang pertama dituliskan di dalam Al-Quran adalah bismillahirrahmanirrahim. Di juz 1 kita lihat, yang awal pertama kali apa? Bismillah. Makanya para penyusun kitab, para pengarang kitab, mau yang lainnya, yaitu mengikuti dia punya apa? Dia punya susunan, dia punya karya, kitab fikihnya, itu pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua yaitu amal bi qaulin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu apa? Harus yang sesuatu perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah, maka berkahnya sedikit. Jadi itu alasan setiap pengarang kitab, penyusun kitab ini tidak pasti memulai dia punya karangan, dia susunan kitabnya pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam hukum bismillah, di dalam bismillah ini mempunyai 5 hukum. Maksud daripada 5 hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Jadi terkadang apa? Terkadang bismillah ini terkadang dia wajib, terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya haram. Ya, ini maksudnya mengucapkan bismillah. Terkadang mengucapkan bismillah ini wajib hukumnya, dan terkadang juga dia sunnah. Terkadang juga mengucapkan bismillah ini bisa jadi haram, terkadang juga makruh. Dan saya jelaskan persatu-satu. Kapan dihukumi bismillah ini dihukumi wajib kita mengucapkan bismillah? Yaitu ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Seperti yang dihukumi dalam madhab Imam Syafi'i, yang dimana Imam Syafi'i menghukumi membaca bismillahirrahmanirrahim secara nyaring, yaitu hukumnya wajib pada madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau imamnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, mengucapkannya secara keras, berarti ini madhab Imam Syafi'i. Kalau bukan, ya mungkin Imam Hanafi itu. Jadi seperti itu. Jadi hukum wajib ketika membaca bismillah yaitu ketika di dalam sholat. Terkadang hukumnya haram. Kapan ini membaca bismillah hukumnya haram? Ketika zat yang kita kerjakan tersebut adalah haram. Seperti mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini haram. Mencuri haram. Juga mengucapkan bismillah ketika mau mencuri itu juga haram. Dapat double deh 2 dosa. Dosa mencuri sama dosa mengucapkan bismillah ketika ingin mencuri. Tidak boleh. Pokoknya sesuatu yang dilarang oleh syariat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillah ketika mengerjakannya tersebut, ini hukumnya haram.
Begitu juga dengan makruh. Kapan bismillah ini dikatakan makruh? Ketika sesuatu yang kita kerjakan itu dihukumi dengan makruh. Contohnya seperti apa? Melihat kemaluan sendiri tanpa hajat. Kalau kita melihat kemaluan kita sendiri dengan tanpa hajat, ini hukumnya makruh. Nggak ada apa-apa, kita mau lihat aja kemaluan kita. Ini hukumnya makruh. Mungkin kalau ada apa-apa, mungkin apakah mungkin ada luka kah atau apa, mungkin apa, tidak apa-apa, itu ada hajat, tidak masalah. Tapi kalau tanpa hajat, kita melihat kemaluan kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ini hukumnya makruh. Apapun saja yang dihukumi makruh, ketika kita mengerjakan sesuatu yang makruh itu mengucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya juga makruh. Dan terkadang apa? Terkadang hukumnya sunnah. Kapan bismillah ini dikatakan hukumnya sunnah? Ya, seperti yang kita mengerjakan sesuatu yang sunnah. Mau makan, harus baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita makan tidak baca bismillah, itu setan ikut makan sama kita. Setan ikut makan sama kita, senang setan makan sama kita. Makanya kadang itu nggak terasa sudah habis, tapi belum kenyang. Karena apa? Setan ikut makan sama kita. Jadi Ustaz, kalau lupa bagaimana? Ya sudah, kalau lupa di pertengahan sudah setengah nasi atau di pertengahan makan sudah ingat lupa, tak baca bismillahirrahmanirrahim di awal sebelum makan, nanti bagaimana? Baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Baca seperti itu. Nanti kalau kita baca seperti itu, setan yang ikut makan, apa yang dia makan sama ikut kita tadi, itu dimuntahkan sama saya. Karena kita baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Kalau kita lupa membaca apa? Bismillah di awal sebelum makan. Ini disunnahkan. Seperti berwudu, sunnah. Belum berwudu mengucapkan bismillah. Keluar rumah, masuk rumah, ketika ingin mengendara, bangun tidur, atau sebelum tidur. Sebelum tidur kita disunnahkan juga apa? Membaca 21 kali apa? Bismillah. Jadi baca doa tidur, baca ayat kursi, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, An-Nas 3 kali, baru baca bismillah 21 kali. Ini faedahnya apa? Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita tidur sampai kita bangun. Dijaga semua dari gangguan apapun. Mau dari gangguan manusia kah? Gangguan setan, jin, iblis, semua diganggu oleh Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bangun tidur. Begitu juga, yang jelas setiap perkara yang sunnah kita mulaikan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukum bismillah tersebut adalah sunnah. Terkadang dia makruh. Kapan ini bismillah kapan ini bismillah dihukumi mubah? Bismillah juga bisa mubah. Kapan nih bismillah ini dihukumi mubah? Ketika mengerjakan suatu yang mubah. Seperti contohnya apa? Memindahkan botol ini pindah dari sini ke sini. Ini kan mubah, tidak ada hukumnya. Tidak sunnah, tidak wajib, tidak makruh, tidak haram, mubah. Sesuatu yang tidak ada hukumnya, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita pindahkan ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini hukumnya juga mubah. Itu daripada hukum-hukum daripada bismillahirrahmanirrahim.